Sepertinya ingin mengungkapkan sesuatu. Kapan? Kapan? Gak Lu tadi saya kali interupsi yang Bapak Komeng tadi. Kenapa Bapak Komeng tadi? Bicaranya. Emang kenapa apa urusannya? Gue mau ngomongin kereta api. Mau ngomongin Ya itu apa sih, aja, itu sih terserah gue. Tapi kan Terlalu. Ini gue di sini. Nah kan? Nah, kan gimana lu? Kayak saya ngomong aja diurusin. Bukan diurusin, lu ngomongin gue, gue rangi. Itu dong sama temen saling memuji. Bukan. Lu gak dipuji. Bukan itu kuenya enak. Enak. Berarti kan dipuji. Lu muka lu mirip kue rangi. Gulanya. Nah, sekarang kalau saya nggak keberatan, emang kenapa dia nggak kesel? Hah? Lu yang kesel. Karena gue katain lu kayak kue rangi. Lu kesel. Kan saya nggak keberatan. Iya. Terus kenapa saya kesel? Kan nggak keberatan. Kalau lu keberatan jangan main ayunan. Kesian yang lain nggak nanjak. Tuh kan larinya kemana-mana. Kita Lu. fokus. Pulang nih Pak. Nggak, maksud saya gini. Narkoba ini jangan dianggap masalah sepele loh. Iya. Betul. Kenapa? Dia bukan orang sini lu omongin. Karena lu aja ngaco. Apa? Tadi sepele dia kan orang Brazil Pak. Apa tadi? Jadi kejahatan narkoba itu termasuk kejahatan besar. Iya. Termasuk korupsi juga. Anda bayangkan Punya 10 duit tahun. Hah? 50 ribuan. Buat beli apa? Beli bensin saya bakar. Pakai solar aja. Nah pakai ini solar. kan. Iya. Orang kita belum selesai bicara malah mau bakar-bakar api unggun lah segala. Bakar lu. Menurut data ini karena begini. Sekarang aja hampir 4 juta. 4 juta yang Yang terkena narkoba di Indonesia ini 4 juta korban. Hampir sama dengan penduduk Singapura. Bayangkan, negara satu Singapura kena narkoba semua. Iya. Bayangkan coba. Enggak usah lah. Kan itu negara Singapura, ngapain kita? Iya, Kan negara kita kan. Ngapain? iya. Iya. Gak usah, jangan bayangkan. Iya. Ya, Iya, artinya apa? Ini bukan masalah yang kecil. Iya. Apalagi kalau sampai remaja-remaja kita seusia anak-anak kita itu harus kita protek. Makanya orang tua ini perannya luar biasa di sini. Dan bicara masalah narkoba, banyak hal yang harus kita bicarakan. Kita harus belajar juga dari Mas Gogon, Iya. dari Jarwo. Loh kenapa? Saya nggak pernah pakai narkoba loh. Belajar Jangan maksud sembarangan Anda tuh ya. Lu orang belajar kok nggak boleh? belajar maksudnya belajar. Belajar apaan? Ya belajar apa aja. Anda bisa ngajar nggak? Iya bisa sih sedikit. Ya iya bisa, nggak bisa ngajar nanti belajar. Saya mau tanya sama Cak Lontong. Cak Lontong menyesal nggak dengan kejadian Mas Gogon ini? Saya nggak inget cucu karena saya belum punya cucu. Saya nggak tanya cucunya. Tadi saya nirukan Mas Gogon. Saya tanya. Nggak pernah inget cucu tadi loh. Ya, jadi saya terbawa dengan cerita Mas Gogon. Saya menyayangkan, saya kenal baik dengan Mas Gogon ya kan, senior kita juga. Saya menyesalkan ini terjadi di antara kita. Tapi ini sekali lagi ini bukan masalah artis atau bukan ya narkoba ini. Ini Tapi Anda kaget masalah nggak seluruh. ketika Mas Gogon ternyata ketika diperiksa ternyata positif? Kaget nggak seorang laki-laki positif? Saya terus terang Laki-laki kaget. positif itu aneh menurut saya. Saya kaget, terus terang kaget dan saya malah takut kalau saya dituduh yang berbuat malah gitu kan awalnya. Oh bisa positif gitu. Iya, makanya. Nah makanya itu pelajaran buat kita semua. Karena di 10 tahun di Amerika, Siapa? ada teman saya 10 tahun di Amerika. Ya saya tanya, kamu aja cerita tentang Anda aja. Anda Ini tidak ya, usah kalau kita- menceritakan teman Anda atau siapa. Sesuatu itu kalau baik, jangan dilihat asalnya dari mana. Iya. Kalau memang kita bisa menyampaikan, walaupun dari teman saya yang 10 tahun di Amerika, nggak apa-apa saya sampaikan. Iya, itu. Jangan tunggu saya ke Amerika dulu. Saya percaya kalau hikmah tuh selalu dari siapapun juga kita akan harus terima gitu. Jangan Ya saya kan? tahu juga gitulah. Iya. Silakan ceritakan. Jadi 10 tahun teman saya di Amerika itu dia akan studi di New York. Iya, di mana di New Yorknya? Nggak tahu, saya nggak tanya. Jadi korban di Amerika itu Anda tahu, dalam sehari, sekarang dalam sehari korban narkotika di Indonesia saja ada 50 orang meninggal per hari karena narkoba. Anda tahu itu. Jadi kalau setahun 15.000. Dan dari 15.000
meninggal per tahun akibat narkoba ini tidak ada satupun yang hidup lagi. Ini harus kita waspadai. Iya. Mulai nih Pak. Apa sih, Bang? Lu nggak boleh emosi. Ini data Dia serius, Bang. lagi fakta, dia lagi mengungkapkan 50 orang per hari meninggal akibat narkoba di Indonesia. Tuh Pak. Nih, Dalam setahun Iya. totalnya perkiraan sekitar 15.000 orang meninggal per tahun akibat narkoba. Dan dari semua yang meninggal itu tidak ada satupun catatan yang menyatakan mereka bisa hidup lagi. Tuh. Ini bahaya. Itu masalahnya. Orang udah meninggal hidup lagi. Firaun. Karena saya ini ragu-ragu mengungkapkan kebenaran itu karena gini loh. Kenapa? Bukan mengungkapkan kebenaran, lu ngomong salah. Orang udah meninggal masa hidup lagi. Ya kan saya bilang nggak ada yang hidup lagi. Yang salahnya di Ya mana? nggak usah diomongin. Dia meninggal kalau memang keluarganya didoain. Iya. Begitu jangan ngomongin. Mumi aja nih Pak nih udah Iya, mati. Iya. Walaupun dia dibalsem. Iya. Sempet waktu itu Mumi sampai dibalsem, sempat Kenapa? ada yang gerak-gerak Pak. Kenapa? Karena balsemnya yang warna merah yang nggak panas. Kalau ini lebih, kamu lebih. Lebay. Tukang ngawinin. Lebay. Tukang ngawinin orang. Nggak Lebay, gitu. lebay. Masa Mumi dibasmi kepanasan nggak gitu juga, keles. Begini Pak Denny ya. Iya. Mungkin kita lebih fokus karena banyak kasus narkoba di Indonesia ini, penyelundupan keluar, pemakaian juga itu kasus. Tadi Mas Maman sempat menyebut Corby. Ini warga negara Australia yang dari 20 tahun. Iya, 20 tahun 20 hukumannya tahun, dipotong 11 tahun Dipotong jadi 11 tahun total semua remisi. Ini sesuatu yang menurut saya perlu dipertanyakan ya. Bukan dari Saudi Pak. Siapa? Corby. Hah? Korma yang dari Korma, Saudi Pak. itu. Itu lain lagi Pak. Corby ini harus kita perhatikan ya. Ini kasus narkoba dia termasuk ratu. Ratu apa? Ratu lebah. Marijuana Pak. Ratu. Marijuana. Ratu. Udah saya nggak usah dibantuin. Nggak bukan soal dibantu, gue juga baca koran. Emang lu koran buat bungkus martabak? Kenapa dengan Corby? Jadi gini. Ketika kita sama-sama memerangi narkoba, tapi seorang ratu marijuana yang dihukum sekian 20 tahun bisa baru 4 tahun ya. 5 tahun bisa bebas. Ini kan sesuatu yang berlawanan. Anda tahu nggak undang-undang tentang narkoba di Australia Iya. dibandingkan dengan Indonesia? Iya. Apa? Iya Nah, saya belum baca, belum tahu. Ya saya juga nggak tahu. Kirain Anda mau ngasih tahu. Enggak, saya makanya tanya, Anda tahu enggak? Nggak tahu saya. Jawab aja enggak. Mulai Udah gitu. lagi nih Pak nih. Saya tanya sama Mas Sidik. Corby itu bebasnya bersyarat. Nah, syaratnya apa? Ya harus punya kartu keluarga, KTP, foto. Ini mulai Lu nggak syarat-syarat. ngaco nih, mulai ngaco nih. Lu yang ngajak. Saya boleh tanya Pak Dedi? Boleh. Kepada siapa? Kan Pak? Neng, Bukan saya kan Pak, emang dia yang mau mulain saya Pak. ya patungannya beli bensin ya. Makanya Gua juga patungan deh. mau nanya sama siapa? Lu mau nanya ke siapa? Ke positif boleh kan? Ya boleh. Kalau nanya yang bener sama siapa? Plastik sabu. Plastik sabu. Saya tanya, berat badan Anda berapa? Dia nggak mengukur. 130. 130? Ya. Kenapa? Saya cuma pengen tahu beratnya aja. Oh, kirain saya kamu akan ada pertanyaan lain. Tidak ada motivasi. Nah mulai itu Pak. Iya. Gak ada hubungannya. Emang lu kepala posyandu nanya berat badan orang? Meng, ini tadi kan bilang orang gendut katanya bisa mencegah narkoba segala macam. Makanya saya tanya ukuran berat badan dia berapa. Ya nggak ada hubungannya. Belum tentu ada loh hubungannya. Makanya jangan Iya, lu makanya. tanyain. Makanya jangan ditanyain udah. Jangan namanya belum tentu kan siapa tahu ada juga. Walaupun belum tentu. Iya. Siapa itu? Wah sini beli bensin nih, beli bensin. Kayaknya lebih cepat kalau dia beli bensin. Saya mau tanya lagi. Saya tanya sekarang sama Anda ya, Cak. Kira-kira kebijakan pemerintah seperti apa yang harusnya dilakukan supaya peredaran narkoba itu bisa, terutama dari nampaknya ada satu hal yang apa ya, yang agak sulit ya seperti kasusnya Corby yang seperti itu kan seharusnya di sisi lain ini kan extraordinary gitu misalnya seharusnya mendapatkan satu hukuman yang pantas lah